Akhirnya adik saya bilang, besok kita ke gereja. Saya mau dibaptis. Adik saya, dia dulu muslim, waktu saya jadi Kristen dia marah saudara. Dia juga waktu itu sempat ngomong, saya bunuh kamu kalau ketemu kamu. Itu kerusuhan di Poso. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi ketika kerusuhan itu. Karena dia lari di atas gunung 3 hari nggak makan. Dan di situ dia bilang, kematian di depan mata saya. Jadi dia berdoa, Tuhan, siapa Tuhan yang benar itu? Tunjukkan kepada saya. Dan akhirnya, tengah orang bunuh-bunuhan, Tuhan bilang sama dia, waktu itu dia dengar satu suara yang berkata, kamu turun dari atas gunung ini. Dan kamu akan mengenal siapa Tuhan yang benar. Dia turun, saudara, orang lagi dibantai-bantai. Dia datang di tengah mereka, tapi nggak ada satu orang pun yang lihat dia. Dia makan di tengah mereka, tapi nggak ada satu pun yang mengenali dia. Akhirnya, disitulah pengalaman pribadi demi pengalaman pribadi dia alami. Ketika itu, akhirnya dia bisa pulang ke desa. Istrinya itu bidan di desa. Istrinya sudah gila karena dengar adik saya sudah dibunuh. Istrinya gila. Lalu di satu sore, bayangkan adik saya bilang dia tidur tengah malam, tiba-tiba rasa ada orang di atasnya dia buka mata, istrinya udah pegang pisau mau tikam dia. Tiba-tiba depresi karena dengar suaminya mati kan. Baru mengalami begitu di Poso, pulang lihat istri gila itu tekanannya kayak apa saudara. Tapi tiba-tiba satu sore ada pendeta lewat, dia bilang, ada orang sakit di rumah ini. Adik saya bilang, ada pak istri saya. Kalau kamu percaya Yesus sanggup menyembuhkan, saya akan berdoa. Kamu percaya nggak Yesus sanggup menyembuhkan? Adik saya bilang, saya nggak ada pilihan. Ya pokoknya kalau siapa yang bisa menyembuhkan ya udah saya percaya. Jadi dia jawab, percaya pak. Jadi di tengah itu semua orang Kristen tetangganya situ. Pendetanya bilang, kita akan berdoa. Yang percaya saja bahwa ini Yesus sanggup sembuhkan boleh tinggal di ruangan ini. Yang nggak percaya keluar, semua keluar. Tidak ada yang percaya, yang tersisa tinggal adik saya, pendeta sama istrinya. Jadi pendetanya bilang, oke, dengan iman kita yang ada, kita berdoa. Begitu selesai dia tumpang tangan atas istri adik saya, tiba-tiba istri adik saya sadar, nangis minta makan, mandi. Disembuhkan Tuhan saat itu juga. Akhirnya adik saya bilang, besok kita ke gereja. Saya mau dibaptis. Saya mau menyerahkan hidup saya sama Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."